untuk kasus UKT yang mahal ini itu sebenarnya sama seperti beberapa kasus-kasus yang lain yang saya sering sebut dengan reactive public policy gitu. Pemadam kebakaran. Iya, pemadam kebakaran. Jadi instead of reaktif, kenapa sih sistem legislatif eksekutif kita tidak bisa beroperasi preventif gitu, tidak reaktif. Lagi-lagi viral dulu RDP, oke, permen akan kami cabut. Tapi mencabut permen itu juga tidak menyelesaikan permasalahan UKT mahal. Calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya, maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Halo, saya Cheryl Tansil, ketemu lagi di Gado-Gado Cheryl Tansil dengan Billy Mambrasar, staf khusus presiden ya. Pastinya bidang pendidikan dan 3T, inovasi. Iya. Tapi lo kan sekarang yang fokusnya itu daerah-daerah 3T doang atau seluruh Iya, Indonesia? jadi staf khusus presiden bidang inovasi, pendidikan dan daerah terluar. Jadi seluruh Indonesia sebenarnya, Aceh, Kalimantan Utara, NTT masuk juga. Oke. Iya. Kali ini gue ngundang Billy karena kita kan bareng nih di grup Jubir TKN ya. Iya. Kemarin kita sempat rame sekitar seminggu lalu lah ya, bahwa kok government nih, pemerintah lagi diserang karena tiba-tiba uang kuliah naiknya gila-gilaan. Ada yang 300 sampai 500%. Yeah. Terus aku tuh yang langsung ngomong, ini bagus nih kalau dari tim Bravo TKN bisa ngomong, yaitu Billy. Gue langsung sebut nama lo kan. Gue bilang karena Billy ini paham banget soal pendidikan dan lo juga adalah orang yang sukses berkat pendidikan. Betul sekali ya. Nah, dan sebenarnya udah lama nih gue pengen ngundang lo podcast, tapi kan waktu ya. Nah, kebetulan hari ini kita podcast dan tadi siang ternyata udah rame-rame sekitar 2 mingguan kayaknya nih ya soal uang sekolah, uang kuliah tiba-tiba naik karena ada peraturan menteri ya. Betul. Nomor 2 tahun 2024 berarti ya. Iya. Yang mengatakan bahwa emang ada ruang untuk universitas menaikkan untuk menutup biaya biaya operasional. Biaya operasional ya. Nah, hari ini Menteri Nadiem udah dipanggil rapat dengar pendapat oleh DPR di Senayan. Billy sebagai bagian dari eksekutif udah dapat bocoran apa nih terkait dengan pemanggilan tadi? Kira-kira udah ada follow up atau belum? Yeah. Minimal gue pengen tahu lo sharing ke kita the latest insight dari eksekutif itu seperti apa? Ya, jadi kalau RDP itu kan memang sebenarnya bukan sesuatu yang spesial sebenarnya. Ini kan honest opinion ya. Jadi for every single case itu pasti ada RDP. Dan RDP juga bisa reaktif atas sebuah isu yang harus diselesaikan secara urgent, atau memang RDP itu adalah regular reporting juga. Nah, sebenarnya saya punya 2 sisi melihatnya ya. Satu adalah bahwa RDP untuk kasus UKT yang mahal ini itu sebenarnya sama seperti beberapa kasus-kasus yang lain yang saya sering sebut dengan reactive public policy gitu, Pemadam kebakaran. Iya, pemadam kebakaran. Jadi instead of reaktif, kenapa sih sistem legislatif eksekutif kita tidak bisa beroperasi preventif gitu, tidak reaktif. Jadi sebelum sebuah isu terjadi kan harusnya sudah dinotis gitu. Nah, yang kedua, pernyataan dari hasil RDP hari ini yang mengatakan bahwa oke, permennya akan saya cabut, menurut pandangan saya juga tidak menyelesaikan isu dasar dari mengapa UKT ini mahal dan tidak menyasar kepada penyelesaian daripada akar permasalahan kenapa UKT mahal. Jadi saya malah dari sisi situ. Menurut lo ini cuma entertain the public aja ya? Karena kan publik lagi outrage banget nih ya, kayak gue ngeliat di Twitter hari ini, di X itu rame lah soal UKT, udah kemana-mana isunya, dan dari mahasiswa bilang pokoknya jangan nyerah nih, kita tetap harus demoin. Itu udah ada bahasa-bahasa seperti itu gitu. Iya, jadi no viral no justice. Lagi-lagi viral dulu RDP, oke, permen akan kami cabut. Tapi mencabut permen itu juga tidak menyelesaikan permasalahan UKT mahal. Ini yang masyarakat kita semua harus paham kenapa sih UKT ini mahal gitu kan. Dan saya bisa outline di podcast kita hari ini gitu. Pertama, anggaran pendidikan kita 20% sudah bagus. Presiden Jokowi kita perlu acungkan jempol, konsisten 20% anggaran untuk pendidikan. Beliau presiden yang paling konsisten. Dan dari semenjak awal beliau memerintah
sampai di tahun 2021, ini data tahun 2021, aku belum lihat data 2024. Per data 2021 dari 9% anak Indonesia yang memperoleh beasiswa naik menjadi 21,24% anak Indonesia memperoleh beasiswa untuk dapat kuliah. Kenaikannya tuh signifikan melalui program yang namanya KIP. Dan beberapa pekan lalu saya juga sempat muncul dengan huru-hara membuka bagaimana alokasi KIP tidak fair, ya kan, karena ada campur tangan. Dan mungkin lo Ya. the only executive guy yang berani ngomong itu ke publik ya. Betul. Lo mengkritisi kan kenapa Iya. legislatif kok bisa punya nomenklatur untuk menentukan siapa yang dapat KIP itu. Betul, ya. dan yang saya KIP ini Kartu Indonesia Pintar kan? Exactly. Oke. Yang saya bela adalah presiden, dua-duanya, Jokowi dan presiden terpilih Pak Prabowo. Kedua-duanya punya visi dan misi besar untuk menjadikan manusia Indonesia unggul agar negara kita menjadi negara maju. Tapi kalau salah pengelolaan terus seperti ini, maka tidak akan tercapai tuh tujuannya ke sana. Agar jutaan anak Indonesia bisa sekolah setinggi-tingginya itu tidak tercapai gitu. Jadi menurut saya berani bersuara agar permasalahan ini terselesaikan demi visi misi presiden kita tercapai gitu. Nah, dari 20% anggaran APBN itu hanya sekitar 0,90% yang lari ke pendidikan tinggi dan riset. 0,90% berarti nggak nyampe. Iya, 0,9%. Berarti nggak nyampe 1%. Nggak nyampe 1% yang lari ke pendidikan tinggi. Nah, 0,9% ini bagaimana mungkin bisa cukup untuk mengcover hampir 10 juta jumlah mahasiswa seluruh Indonesia, hampir 3.100 perguruan tinggi se-Indonesia, ratusan ribu dosen, ya kan? Dan puluhan ribu dosen yang statusnya mungkin juga tidak Bill, semua tapi bisa sebelum ke kita cover ngomong negara. perguruan tinggi ya, meskipun kita bahasannya UKT, Iya. tapi you know kan, ini kan piramid bahwa setiap kali gue turun ke konstituen dulu pas zaman gue nyalek nih, keluhannya selalu gini, SD ke SMP itu jumlah kursi sekolah negeri itu menciut, lalu dari SMP ke SMA lebih mengerucut lagi, jadi udah kayak piramid nih. Nah, Emang makin justru karena ini bottleneck-nya, kenapa cuma 6% saja anak Indonesia yang bisa sekolah S1. Mayoritas anak muda Indonesia itu berijazah SD dan SMP. Bagaimana mungkin Indonesia bisa menjadi negara maju kalau mayoritas SDM-nya masih berijazah SD dan SMP? Sementara cuma 6% saja anak Indonesia yang berkuliah S1. Dibandingkan dengan Amerika yang hampir 300 juta penduduk, hampir 30% masyarakatnya berijazah S1. Singapura, Jepang, negara tetangga kita masing-masing 51% dan 47%. Jadi kenapa mereka negara maju? Karena jumlah proporsi penduduknya yang berijazah S1 itu tinggi. Makanya kemarin ketika ada juga oknum individual yang mengatakan pendidikan tersier itu alternatif ya, itu juga saya paling keras bersuara itu salah kaprah. Iya, Karena itu kalau juga kita gua mau nggak setuju menjadi banget. negara maju harus lebih banyak lagi dari 6%. ya. Menurut Ya. kamu 20% ini sebenarnya cukup nggak sih untuk kita menambah kursi sekolah negeri lebih banyak lagi untuk jenjang SMP, SMA, baru nih kita ngomong perguruan tinggi. Kalau menurut saya kalau topik kita hari ini adalah pendidikan tinggi, maka kita lihat dari 20% itu kan cuma 0,9% aja yang pendidikan tinggi. Tidak cukup. Karena tadi saya sampaikan 10 juta mahasiswa, cuma sekitar 1 jutaan yang dapat beasiswa, kemudian ada 3.000 lebih perguruan tinggi, ya kan? Tidak cukup pengelolaannya. Tetapi makanya keluarlah undang-undang dan peraturan pemerintah ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang kemudian diturunkan ke beberapa peraturan pemerintah yang mengoutline beberapa perguruan tinggi negeri itu bisa diberikan sebuah statuta badan hukum yang dapat memberikan mereka keleluasan untuk mencari uang sendiri, yang sering disebut PTNBH. Perguruan tinggi PTNBH, ada PTNBH, ada PTNBLU. Dua-duanya ini dapat mencari income sendiri, mencari revenue sendiri, supaya mereka tidak membebani anak-anak Indonesia untuk bayar UKT yang semahal itu. Nah, ini yang salah kaprah. Perguruan tinggi yang diberikan status PTNBH bukannya mencari income sendiri, malah mempergunakan kestatusannya untuk memahalkan UKT agar anak Indonesia jadinya bayar lebih mahal. Jadi bukan salah mahasiswa gitu. Mahasiswa menuntut hak mereka sebagai anak bangsa yang secara konstitusi harus dibiayai pembiayaannya oleh negara. Tapi nanti manajemen kampus alasannya, bahkan aku sempat baca ada yang bilang iya karena dolar naik. Ada hubungan ya apakah kita pakai pakai Ya jangankan pakai lecturer luar negeri gitu? ya maksudnya jangankan pihak kampus bilang dolar naik jadi semuanya mahal. Mama saya juga mau beli minyak goreng, dolar naik juga mengeluh harga minyak goreng naik. Jadi sebenarnya itu bukan alasan yang tepat, karena itu universal terhadap semua individu di negara ini. Pengaruh inflasi dan pengaruh dolar itu akan berpengaruh, tapi tidak ada hubungannya sama sekali. Pertanyaannya, rektor-rektor yang menaikkan UKT itu tolong dijabarkan seberapa besar usaha Anda selama ini untuk mendapatkan income. Ada di buat audit kampus nggak sih sendiri. tuh? Audit
audit independen nggak untuk kampus-kampus? Audit kan hanya sebatas penyelenggaraan penggunaan anggaran tepat guna atau tidak tepat guna. Tidak ada mekanisme audit untuk menyatakan kamu sudah punya income atau tidak punya income. Karena itu tidak mengikat gitu kan. Tetapi saya bisa sebut nama 2 institusi yang saya appreciate banget. Karena kalau orang bicara ini eksekutif teori-teori aja. Nggak ada evidence. Karena kemarin ada anggota Komisi 10 di TV nasional yang bilang ke saya, Mas Billy, PTN Indonesia itu tidak punya kapasitas untuk mendatangkan income sendiri. Itu tidak masuk akal, tidak realistis. Saya buka data ke beliau, saya bilang, Pak, ada 2 kampus nih. Satu PTN negeri, PTN IPB 47% pengeluaran dia itu dia cover sendiri. Dia nggak membebani anggaran APBN. Kita harus appreciate IPB. Yang kedua, Sejak kapan? Sudah selama beberapa tahun kebelakang. Artinya mereka terbukti rektor terakhirnya kreatif. lulusan dari pernah jadi mengajar di Jepang kalau nggak salah ya. Mungkin iya, tapi appreciate untuk rektornya. Saya sudah pernah beraudiensi dengan rektornya, down to earth, rendah hati, mendengar dan juga kreatif, selalu berpikir inovasi baru lagi gimana nih gitu. Yang kedua, universitas swasta di Jember yang namanya Universitas PGRI, yang saya bertemu langsung dengan rektornya, itu dia dia nggak dapat anggaran dari pemerintah yang besar gitu loh. Kan anggaran itu privilege itu lari 0,9% itu privilege lebih besar lari ke PTN, dia PTS. 50% mahasiswanya itu dia kasih beasiswa dengan uang yang dia hasilkan sendiri. Dia menghasilkannya gimana? Macam-macam, dia punya aset yang dia sewakan, dia bikin unit bisnis gitu. Dan yang paling berkesan adalah difabel. Tapi ini swasta ya? Swasta. Universitas PGRI ini saya sebut aja, kalau dengar Universitas PGRI appreciate buat rektornya. Difabel, mahasiswa difabel duduk di depan waktu kami kasih kuliah umum, dia bilang, Mas Billy, ini semua kita beasiswakan. Kami cari uang sendiri. Nah kan malu PTN-BH lain yang sekelas kampus XYZ itu yang kita nggak usah sebut nama mereknya, katanya kampus bergengsi Indonesia tapi nggak bisa. Ya udah saya sebut salah satu kampus alma mater saya deh, ITB, yang malah ngasih pinjol ke mahasiswanya. Saat mahasiswanya nggak mampu bayar SPP UKT. Kalau alasan itu part dari modernize the banking system, karena kan tetap aja yang dapat pinjaman juga akan disortir kan kemampuan bayarnya. Tidak berdasarkan undang-undang lagi, salah kaprah. Pertama, konstitusi kita UUD 1945 mengatakan negara wajib memberikan pendidikan. Artinya harusnya gratis secara konstitusi ya, sebisa-bisa mungkin. Tapi kan kita sadar anggaran kita terbatas. Keluarlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, pasal 76 ayat 1, 2, 3 itu clearly mengatakan bahwa kalau bisa diberikan bantuan kepada yang nggak mampu. Ayat 2. Ayat 3, kalau memang juga nggak ada anggaran untuk ngasih ke yang nggak mampu, berikanlah kepada mereka pinjaman. Satu, nggak boleh berbunga pinjaman. Yang kedua, dibayarnya nanti setelah dia kerja. Lah pinjol kan berarti melanggar pasal 76 ayat 3. Berarti dia nggak paham undang-undang, rektornya nggak paham undang-undang atau gimana. Seperti itu. Nggak ada pembenaran sama sekali untuk memberikan pinjol berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Iya. Terus Bill, what next nih? Ini kan kamu aja bilang, ini kayaknya pertemuan antara kementerian dengan legislatif yang terjadi hari ini Selasa. Ini just tuh kayak semacam hal yang ya klise aja, kayak cuman do the routine, kayak rutin aja dan entertaining the public aja. Terus kira-kira what next? Karena kan aku hitung-hitung ya, kalau naik 300 sampai 500% biaya kuliah, berarti orang yang tadinya mungkin cuma punya budget berapa puluh juta, dia harus sediain 100 jutaan untuk anaknya selesai 4 tahun kuliah. Itu juga kalau kuliahnya mulus gitu ya. Kadang kan ada yang mungkin nambah 1 semester gitu. Jadi solusinya apa dong nih? Kita kan nggak bisa paksa bahwa PTN kita punya kemampuan berbisnis seperti swasta. Satu, anggaran harus ditambah 0,9%, nggak cukup untuk Ristek Dikti. Kita punya LPDP, alokasikan LPDP yang sudah berakumulasi capital wealth gainnya, capital gainnya itu untuk diinvest kepada pengembangan pendidikan tinggi. Ditambah LPDP ini yang beasiswa ya untuk S2 kalau nggak salah ya. LPDP itu sebenarnya dana abadi, dari dana abadi milik negara yang diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi bukan beasiswa sebenarnya. Sebagian dari LPDP itu diperuntukkan untuk beasiswa, iya. Tapi kan sebagian lagi bisa diperuntukkan untuk pengembangan pendidikan tinggi. Yang kedua, komposisi badan anggaran harus ditambah untuk pendidikan tinggi. Dan ini kerjanya legislatif juga. Jadi legislatif juga ketika muncul dan mengatakan eksekutif salah, seberapa effort legislatif selama ini juga untuk membahas tentang anggaran yang kecil untuk pendidikan tinggi itu, ya kan? Yang ketiga adalah pembaruan peraturan-peraturan. Permen tadi dicabut atau dihentikan, saya sepakat karena butir yang mengatakan bahwa pembiayaan iuran untuk pengembangan institusi yang bisa 4 kali BKT itu salah, itu membebankan mahasiswa, itu sudah salah kaprah. Jadi saya sepakat kalau itu di cancel. Tetapi eksekutif ya Kemenkeu, Kemendikbudristek maupun DPR RI harus lebih konsekuen lagi
melihat PTN BH yang sudah mendapat status PTN BH, kalau nggak kreatif mencari income, rektornya ganti aja. Negara punya 35% vote untuk rektor loh. Jangan rektor dapat status quo. Rektor tuh ada nggak sih kayak semacam assessment tiap tahun, mereka apa aja, ada ini nggak semacam KPI-nya gitu loh? Saya harusnya melihat, ada kan? Nah di Indonesia ada nggak tuh untuk PTN? Jujur saya tidak melihat mekanisme itu berjalan dengan baik. You've been through luar negeri dipecat. Saya dari Harvard University, rektor saya baru dipecat kemarin karena tidak mencapai KPI. Di sana kayak salah statement aja bisa dipecat ya? Tidak mencapai KPI, pecat, ganti. Rektor nah, bukan di sini, sebuah. Kayaknya rektor banyak yang puluhan tahun ya. Jujur ya, pemilihan rektor itu sangat-sangat politis. Ini juga harus ada undang-undang dan peraturan yang merubah, merevisi proses pemilihan rektor yang sangat-sangat politis. Melebihi kampanye caleg. Lo caleg kan kemarin, kampanye lo nggak seberapa dahsyat dibandingkan kampanye pemilihan mungkin rektor. Mungkin dana mereka juga lebih gede keluarnya ya. Mungkin, ya kan. Jadi sangat politis. Kenapa sih orang tuh politis banget pengen jadi rektor tuh kenapa? Ya mungkin karena ya I don't know ya, kita bisa aku nggak tahu nih suzon di podcast kayak gini kan nanti aku kena undang-undang ITE lagi kan. Dugaannya apa? Ya dugaan ya, ini jangan ya di quote, bisa benar bisa saya salah, saya nggak ada bukti. Tapi kan kalau tiba-tiba kampus punya kerjasama hibah internasional yang miliaran, UKT coba aja kamu kaliin, kalau 20 juta satu orang ada 7.000 mahasiswa, berapa ratus M itu dikelola. Ya, siapa yang nggak mau dapat. Sebenarnya aku percaya ya kalau dengan a very good management, dia dapat gaji gede banget plus bonus gede banget pun masih tetap bisa bikin mahasiswanya istilahnya apa ya, sejahtera begitu. Bener nggak? Iya. Karena kan that's yang dilakuin di Jember misalnya kan. Kan nggak mungkin dong itu rektornya nggak digaji dengan layak. Pasti kan juga ada bonus, ada apa kan? Iya, menurut saya ketika seseorang memiliki motivasi menjadi rektor untuk sejahtera kaya raya, itu salah orang, salah tempat, salah aplikasi. Dirimu jadi pengusaha aja, nggak usah nge-apply dari rektor. Orang jadi rektor harus punya hati yang melayani, kayak rektor Universitas PGRI, rektor IPB yang ya mungkin IPB juga ada kontroversi menaikkan UKT juga, tapi dia reflektif dan dia bersedia untuk diskusi, komitmen kata rektornya untuk berdiskusi, untuk membahas. Artinya orang-orang yang harus mau memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak Indonesia yang harus menjadi rektor. Salah motivasi kalau pengen sejahtera dengan cara jadi secara rektor. Undang-undang ada nggak mekanisme untuk melihat kinerja rektor per tahunnya? Saya tidak melihat itu dalam aturan turunan yang secara detail yang melakukan asesmen KPI, dan kalaupun ada enforcementnya juga saya tidak melihat sangat detail. Okay. Nah, sebagai staf khusus presiden, seleluasa apa Presiden Jokowi memberikan wewenang kepada Billy Mambrasar untuk berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan? Staf khusus presiden itu kan penasihat presiden. Jadi kliennya saya, pimpinan saya adalah Pak Presiden. Terkadang ketika saya kemudian maju dan ngomong langsung sama menteri, itu kan juga bisa salah kalau tidak atas approval presiden. Yang bisa memerintah menteri kan presiden. Yang saya sampaikan adalah presiden. Tetapi yang saya lakukan selama 5 tahun menjadi staf khusus ini adalah membina hubungan sebaik-baiknya dengan menteri, agar ketika saya memberikan masukan itu adalah jalur persahabatan, bukan jalur normatif, jalur formal, karena sudah offside kalau saya langsung bilang, karena saya bukan presiden, saya staf khusus presiden. Tetapi saya tidak lelah-lelah memberikan masukan kepada presiden, dan in fact saat ini saya sedang melakukan perumusan kurang lebih 6 rekomendasi terkait kasus UKT dan KIP ini kepada presiden lagi, yang akan saya sampaikan secara tertulis. Akan masukin nggak list untuk melihat kinerja rektor juga per tahunnya? Akan dimasukkan itu salah satu itu. Kinerja dan rektor itu harus meritokratik. Iya, jadi kita harus profesional lah ya. Iya, betul. Oke, berarti sudah ada ya pembicaraan dengan presiden terkait. Jadi Presiden Jokowi aware terhadap polemik yang saat ini sedang ramai. Dan beliau sangat concern karena beliau itu ingin pendidikan kita tuh yang terbaik dan mencapai yang terbaik. Meskipun sekarang kan memang lagi sibuk di Bali ya. Kemarin mungkin dalam seminggu kan ada ya fokus juga ke situ ya. Berarti so far gimana nih pembicaraan dengan Pak Jokowi? Ini kan udah running issue 2,5 minggu lah ya. Jadi saya step pertama saya menyampaikan masukan tertulis dulu. Memang secara reguler saya memberikan policy brief kepada presiden yang saya kirimkan secara tertulis. Dalam policy brief saya itu ada 6 poin yang memang harus saya sampaikan, saya kirimkan. Nanti setelah presiden sudah lowong, saya akan meminta waktu untuk audiensi dan berdiskusi terkait 6 poin tersebut. Oke. Kapan kira-kira
bisa di-share ke publik Kalau untuk hasilnya? policy brief, mungkin saya berkeputusan untuk policy brief kali ini akan saya bukakan ke publik dan akan saya rilis. Mungkin beberapa hari ke depan udah saya kirimkan. Karena memang tim saya bekerja banget itu memastikan agar kalimat-kalimatnya itu berdasarkan data, berdasarkan evidence, seperti itu. Sebelum disubmit ke presiden. Lalu Billy sempat komunikasi nggak sama simpul-simpul mahasiswa yang kan lagi panas nih sekarang nih? Tadi malam saya ketemu dengan ex BEM Trisakti, kampus dirimu ya. Iya, Trisakti, halo BEM Trisakti. Karena bagi saya Trisakti itu adalah the best campus dalam hal melakukan advokasi demokrasi, hal-hal yang berhubungan seperti ini. Sedang lagi nih ya, kayaknya lagi tarik ulur untuk jadi perguruan tinggi nasional juga ya. Perguruan tinggi negeri. Secara regulasi dia itu adalah perguruan tinggi negeri loh. Coba dibuka lagi statutanya. Oh ya. Iya, coba lagi. Berarti coba PR buat dirimu. ya? Iya, lu harusnya anak negeri. Anak negeri ya? Dari awal itu Trisakti itu harusnya kampus negeri berdasarkan statutanya. Coba dilihat lagi ya. Nah, ini terus yang komunikasinya kemarin gimana dengan BEM Trisakti? Mereka akan memfasilitasi sebuah diskusi nasional di mana mereka memfasilitasi BEM-BEM lain, di mana mereka ngundang saya dan beberapa pemerhati pendidikan lain untuk berdiskusi. Nanti gue diajak lah ya. Iya, harus dong ya. Siapa tahu dirimu moderator sebagai anak Trisakti boleh, kan. boleh. Nanti pro bono lah. Iya, gitu. Oh jadi udah ada komunikasi gitu. Maksudnya berarti lu meskipun eksekutif, lu tuh nggak di Menara Gading gitu ya. You're very reachable ke teman-teman mahasiswa gitu kan. Diriku turun terus sih sebenarnya. Selain Trisakti, mana lagi yang diketemu? Kemarin saya diskusi dengan yang paling keras tuh yang mana? Unsut kan? Yang paling keras Unsut ya. Karena dan paling mahal kan naiknya. paling mahal dan kita udah DM-an. Sampai 17 juta kalau nggak salah ya. 17. Iya, aku nggak terlalu hafal angkanya karena tapi yang aku ngeliat 11 kampus butuh 100 jutaan loh untuk satu anak lulus S1. Iya. That's a lot. Itu a lot of money dan jangankan 100 juta, 1 juta aja ini berat banget buat anak-anak. Nah makanya tadi kan dirimu bilang aku nggak di Menara Gading, aku juga sering turun, tapi aku juga dengan kemampuan finansialku yang terbatas, gaji stafsusku yang nggak seberapa ya maksudnya istilahnya gaji stafsus itu aku pakai untuk selalu pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Salah satunya meluncurkan beasiswa Billy Mambrasar yang per hari ini sudah terdaftar 480 pendaftar. Kami dengan penghasilan saya dan dengan bantuan beberapa pihak kita itu lu nyari CSR atau gimana? nyari CSR kan? Nyari dukungan orang-orang baik. Kita akan membiayai anak-anak Indonesia yang bermasalah dengan UKT-nya semampu kami gitu. Dan animo yang mendaftar itu sampai 480 orang per hari ini. Itu betapa butuhnya nih anak Indonesia. Mereka mau kuliah aja kita sudah harus appreciate loh. Dengan segala keterbatasan yang ada, apalagi bagi mereka kita cuma ngasih 500.000 per bulan, itu bagi mereka Kak ini udah sangat membantu banget, sudah sangat kebanyakan besar. Komposisinya anak di jenjang pendidikan apa yang ikut di Billy Mambrasar? S1 ini kita targetnya S1 karena masalah UKT mahal ini. Kalau ketidakmampuan mereka. Oke Bill, gitu. kita tunggu ya nanti updatean lagi gimana hasil audiensi dengan Presiden Jokowi. Karena at the end gue sendiri, gue percaya banget kalau lu mau naik kelas, satu-satunya ya salah satu cara lah itu lewat pendidikan. Gue percaya banget gitu. Iya, sangat percaya gitu. Dan buat teman-teman yang dengar podcast Kak Cheryl hari ini, saya pernah ketemu Cheryl di kampung anak petani yang hampir menyerah karena gagal KIP. Saya pernah ketemu teman saya Imam Santoso tuh, dosen ITB viral itu, sering ngepost anak-anak nggak mampu ya, ada yang penjual donat, ada yang sambil dagang UMKM dia kuliah. Banyak kisah-kisah sukses. Bahkan Imam sendiri itu sahabat dekat saya. Itu dia sambil kuliah waktu di ITB dulu, dia sambil ngelesin, sambil nyari berbagai macam. Dan sekarang dia dapat doktor dan dia jadi dosen dan dia memotivasi banyak anak Indonesia. Pesan saya buat anak Indonesia, kalian adalah pejuang. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah, berjuang terus karena kalian dengan pendidikan kalian, kita semua bisa mengangkat harkat derajat orang tua kita bisa mengubah nasib kita dan keluarga kita, dan yang pasti kita adalah pewaris masa depan Indonesia. Jadi masa depan Indonesia itu bergantung kepada kita dan kualitas pendidikan kita. Jadi jangan menyerah, maju terus. Thank you ya Bill ya. You look kayak lu melankolis banget dan gue tahu lu dari hati banget. Iya, passionate kalau pendidikan ya. Iya, maksudnya sampai terharu gitu kan tadi. Oke, thank you Billy for coming ya. Cheryl sudah berjuang undang. Terus ya. Iya, sama-sama berjuang. Iya. Kita saling bantu lah. Siap. Thank you yang udah nonton. Kita tunggu komennya. Apa kamu juga terdampak dengan perubahan dari Permen dan UKT yang kemungkinan akan naik untuk mahasiswa baru ini? Ditunggu di kolom komen ya. Dah.